otomatis kan tereliminasi ya. Nah kemudian tapi definisinya atau gambaran dasarnya sih ya kenapa dilakukan interview itu, yang pertama itu general information-nya di sini penting banget sih kalau menurut saya. Halo Champions, selamat datang di Orbit, obrolan forum studi teknik. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Orbit itu apa, jadi Orbit merupakan podcast dari Forum Studi Teknik Universitas Diponegoro yang akan membahas seputar dunia perteknikan. Tentunya yang informatif dan juga bermanfaat. Oke, sebelumnya kenalin, aku Eta Dan aku Hanum yang akan menemani Champions di podcast kali ini. Buat Champions yang lagi galau mikirin kuliah, pas banget Orbit diputar buat nemenin teman-teman semua. Nah, bener banget Eta, apalagi pembahasan kali ini bakal spesial banget dan juga bermanfaat. Jadi hari ini kita udah ada alumni dari FST sendiri pastinya. Nah, karena udah ada yang spesial nih, daripada kelamaan kan, kita langsung aja kenalan sama Mas Alfer. Oke, ini udah ada Mas Alfer nih ya di sini. Halo Mas Alfer, gimana kabarnya Mas? Halo Hanum, Eta, alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah. Boleh dong Mas kenalin diri dulu kepada Champions Mas supaya Champions ini pada kenal. Halo. Oke. Ya kenalin, nama saya saya alumni FST ya. Dulu lupa 2015 atau 2016 gitu ya. Udah lama banget. Udah lama banget ya. Jabatan terakhirnya sih koordinator litbang. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada koordinator litbang. Bunda ya. Masih ada Mas Litbang. Masih ada koordinator litbang ya? Iya masih Mas. Oh. Dulu kan after saya tuh sempat koordinator digabungin ya sama wakil ketua FST ya gitu. Iya Mas. Oh iya Mas, kalau boleh tahu nih Mas, ini pertama kali ngisi podcast ya Mas? Iya, ini pertama banget sih. Aduh. Wah, Hanum juga pertama kali nih muncul di podcast. Oh, keren. Ada podcastnya ya. Iya alhamdulillah Mas, ini udah episode kedua Mas dari Kedua ya. kedua. Ya, tapi keren sih ya, ini apa ya? Inovasi baru lah ya di saat pandemi gini ya. Didoain aja Mas, semoga kedepannya masih bisa terus berjalan gitu podcastnya. Iya, amin. Kita mau nanya nih Mas, Mas kan di FST juga lumayan lama ya tadi Mas ya? Kira-kira 2 periode sih Mas tadi. Periode sih. Nah. Dari Mas Alfer sendiri, tuh kayak ada nggak sih Mas kayak pengalaman Mas Alfer selama di FST gitu, kayak mungkin lomba-lomba atau keseruan-keseruan yang Mas dapetin di FST gitu Mas? Oh, banyak banget ya kenang. Itu luar biasa lah ya. Keluarga banget lah yang FST ini kan nggak cuma soal profesionalitas ya, tapi ada kekeluarganya ya. Iya. Jadi tuh ya, kalau butuh nyarinya nah FST. Sampai sekarang saya tuh paling dekat namanya Bijak. Mungkin kenal ya salah satu Hokage ya. Itu sampai hari ini masih barengan berbisnis bareng, ngapa-ngapain bareng kayak gitu. Dulu di FST dia Hokage terlibangnya ya. Nah kemudian kita tuh sampai ke Malaysia, kalau saya sempat ke Korea, dia mana ya, Hong Kong atau mana saya lupa. Itu lombanya bareng, itu dimulai kenalnya ya dari FST gitu. Sampai hari ini kita bangun bisnis bareng, bisnis kosmetik. Jadi kita buat kosmetik sendiri. Mudah-mudahan nanti bisa bareng MS Glow dan H di Indonesia itu bareng juga bareng. Amin. Keren banget Mas. Berarti memang apa? Sampai ke luar negeri gitu udah dari zaman itu ya Mas? Kayak kuliah gitu ya Mas? Iya, ya dulu sih rata-rata FST itu kayaknya ya minimal lah lombanya ya. Tapi saya rasa rata-rata bakal pernah keluar negeri deh gitu. Dulu seangkatan saya litbang itu semuanya
pernah punya pengalaman lomba ke luar negeri. Wih, keren. Ya lumayan lah ya dibiayain negara ya. Oke nih, tadi nih Mas Alfer udah sharing-sharing pengalaman waktu di FST, terus pengalaman selama di kuliah gitu ya. Sekarang aku pengen kepoin nih kesibukan Mas Alfer itu sekarang ada apa aja ya Mas? Kalau kesibukannya dari kuliah sampai sekarang masih sama ya. Bang bisnis. Tadi salah satunya yang saya bilang bisnis Maklon Skincare ya. Kayak gitu. Ya di samping itu masih ngelola beberapa bisnis lainnya kayak alat, ada media juga, ada alat event juga gitu. Ya sambilannya jadi RD ya. Lebih tepatnya Nah, sih human capital business partner di salah satu perusahaan nasional swasta. bicara soal HRD nih Mas. Nah, mungkin banyak dari pendengar ini Orbit yang masih belum tahu apa sih itu HRD Mas, dan peran HRD itu seperti apa. Mungkin bisa dijelasin Mas buat champion yang lagi dengerin Orbit. Wih, berat juga ya. Ini ada ini ngomongin HRD. Tapi oke okay lah ya. Kalau HRD, kalau fungsi awalnya ini dimulai dari, jadi kalau personalnya itu lebih ke fungsi administrasi, data karyawan, ngerekap dan lain sebagainya, hubungan industrialnya, kemudian bertahap mulai naik ke namanya Human Resource Department ya. Nah, dia udah mulai tuh ya ke karyawanannya, tapi mindsetnya masih lebih ke gimana caranya biar sumber daya manusia yang ada perusahaan bisa optimal gitu ya. Nah, semakin kesini makin berkembang jadi human research development ya. Jadi dia nggak cuma memanfaatkan sumber daya, tapi berkembang ke mengembangkan sumber dayanya kan kayak gitu ya. Baru sekarang-sekarang yang lagi booming ya human capital ya. Jadi human capital mindsetnya tuh nggak cuma memanfaatkan sumber daya ya, jadi nggak cuma ngeruk potensi karyanya, tapi dia mindsetnya ya perusahaan ini bisa maju apabila ya sumber daya yang ada di dalamnya, human yang ada di dalamnya juga maju gitu. Jadi mindsetnya itu mendevelop human yang ada agar perusahaannya bisa berkembang gitu. Kita masuk ke istilah baru namanya human capital business partner ya. Jadi makin kesini tuh perusahaan itu percaya ya kalau human capital ini punya andil besar dalam pengembangan bisnis, terutama buat efisiensi dan ya riset-riset yang terkait fungsi-fungsi strategis bisnisnya kayak gitu. Apa ya gambarannya? Jadi ya nggak cuma ngerekrut doang, industrial doang, nggak. Ya makin berkembang dia ikut mendevelop people-nya gitu ya. Makin berkembang lagi, dia malah jadi fungsi strategis di bisnisnya kayak gitu. Oke, ya tadi tuh coba berarti itu ke human capital business partner gitu ya. Benar. Tadi ini dalam kalau misalnya HRD gitu biasanya nih terkenal gitu ya sama kayak yang ngurusin melamar pekerjaan gitu ya Mas. Dalam melamar pekerjaan itu kan biasanya ada nih penyerahan berkas atau portofolio CV gitu loh. Kira-kira gimana nih? Ini sering ditanya ini pasti. Screening awal HRD pada pelamar saat penyerahan berkas tersebut itu gimana? Langsung dijawab nih. Iya, boleh Mas. Ya, sebenarnya terkait screening ini balik lagi ke pertama ya kebutuhan masing-masing industri ya. Yang kedua kualifikasi PIC atau ya jabatan yang dibutuhkan gitu. Jadi tiap perusahaan kan beda-beda ya. Ya tapi gambarannya sih ya saya nanti bakal sharing lah ya, ada 3 jurus jitu lah ya yang kalau kita terapin pasti insya Allah ya 90% keterima kerja gitu loh. Tapi yang pertama banget
mungkin jurus yang pertama ini balik ke ya. Nah, CV ini penting banget karena ya apa-apa sekarang kita mau ngelamar ya yang pertama dilihat kan CV-nya ya. Benar ya? Iya, Uh, iya. Termasuk mungkin daftar FST ya. FST ada ini juga yang ngumpulin CV gitu ya. Nggak tahu sekarang udah online atau masih offline gitu ya. Kalau dulu kan masih online ya, jadi CV-nya dikumpulin gitu ya. Iya, kayak mau Ada. recruitment gitu Mas. Apa open recruitment kan biasanya Ya, ada. minimal ada form pendaftaran lah yang harus diisi gitu ya. Iya, iya, iya. Iya, benar. Benar-benar. Langkah pertama ya. Di sini ya kalau mau lolos screening CV ya harus pintar-pintar juga ya. Kalau saya sebutnya ya CV lah ya. Gitu. Kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyain? Iya, tadi ini Masnya udah singgung-singgung soal CV gitu. Aku pengen nanya sebenarnya tadi tuh jurus jitunya itu apa gitu. Pion utamanya tuh pion utama yang bagi para pelamar bisa tonjolin gitu di CV, kayak misalnya bagian perkenalan singkatnya gitu, kayak dibagus-bagusin bagian pengalamannya atau skillnya, ini penting banget gitu. Oh, yang pertama ya itu tadi ya smart CV ya. Yang dimaksud smart ya. Ya pertama kita harus kenalin dulu ya perusahaan yang mau nanti sesuaikan sama culture-nya di contohnya nih ya. Kalau kita daftar PNS ya kan, ya riwayat hidup harus formal ya, yang hitam putih kan kayak gitu ya. Tapi kalau kita daftar di perusahaan startup atau desain grafis, tentu pembuatan CV-nya ya harus semenarik mungkin kan. Itu. Tapi yang secara general sih yang perlu diperhatiin kalau menurut saya ya pengalaman belum lama sih ya 3 tahun ngurusin rekrutmen ini ya. Yang pertama itu general information-nya. Di sini penting banget sih kalau menurut saya. Apa aja sih general information itu? Nah, foto itu penting juga ya. Jangan nanti ya karena kita mau lihat ya nih yang ngelamar gimana gitu. Apalagi kalau kualifikasi berpenampilan menarik gitu ya. Kalaupun enggak ya kita mau tahu uh, yang melamar dengan yang interview misalnya kan kayak gitu. Jangan-jangan nanti namanya Muhammad siapa ya kan, tapi yang datang tampilannya cewek kan kayak gitu. Enggak ya kan. Jadi foto itu penting juga kalau menurut saya ya. Kemudian jurusan dan apa kamu lulusan dari mana ya, universitinya apa itu menurut saya penting juga ya. Karena beberapa posisi atau kebutuhan perusahaannya dia mementingkan kasih pendidikan gitu. Contohnya kalau misalnya butuh kredit analis pasti dia nyarinya orang-orang yang berbau eksak kan kayak gitu ya. Jadi itu penting. Nah, kemudian alamat ya. Alamat itu penting juga. Beberapa orang tuh nggak mencantumkan alamatnya di CV ya. Kalau saya itu untuk beberapa kebutuhan biasanya kayak staff gitu kan yang memang nggak punya subsidi penempatan, subsidi perumahan, saya bakal cari orang-orang yang domisilinya dekat dengan penempatannya gitu. Jadi pertama saya filter domisilinya gitu, yang nggak sesuai domisili udah otomatis saya cut kan kayak gitu. Yang nggak mencantumkan itu kan ini ya tereliminasi ya. Nah kemudian sosial media itu penting juga ya buat kita nanti klarifikasi terutama di tahap interview sih nanti. Nah kemudian general information lainnya itu yang paling penting menurut saya cek ini ya kontak personnya ya. Banyak orang yang memberikan CV-nya atau ngelamar kerja ya, dia nggak menuliskan kontak personnya, email ataupun WA-nya kan gitu ya. Jadi kalau kita tertarik nih sama CV-nya ya, kita mau ngubungin siapa kan kayak gitu ya. Nah itu. Kemudian yang nggak kalah penting dari general information itu based on experience itu penting banget sih. Ya salah satu penilaian HRD itu ya kita ngelihat pengalamannya ya. Kalau udah punya pengalaman lebih baik, kalau belum ya pengalaman magang atau pengalaman organisasinya itu juga gitu.
based on experience. Kemudian yaitu avoid too much information portofolionya kamu. Jadi hindari terlalu banyak informasi yang nggak penting kayak gitu. Contoh nih yang menurut saya sering nggak penting itu dimasukin kayak pendidikan ya. Pendidikan itu dibuat dari TK, SD, SMP itu buat apa kan kayak gitu ya. Cukup pendidikan terakhir aja. Dia lulusan dari universitas apa atau minimal sampai SMA lah ya. Jadi yang nggak penting nggak usah gitu. Karena kalau terlalu dan ya sering kali kita lewatkan apalagi kalau CV-nya udah sampai berlembar-lembar ya kayak gitu. Kemudian yang terakhir mungkin visual ya tuh desainnya ya. Jadi desainnya dan visualnya juga bagus ya. Jangan ngambil foto selfie, jangan ngambil foto terlalu jauh. Kemudian kontras warnanya juga disesuaikan. Nah, itulah ya tips buat CV lah ya. Jadi semakin menarik akan ini ya. HRD itu bacanya juga makin betah. Kemudian mencuri perhatian ya. Kadang kan kalau saya lagi ngerekrut MT gitu ya, manajemen train itu kan bisa sampai ribuan yang daftar ya. Kayak gitu ya. Kalau menarik itu bakal mencuri perhatian ya. Mungkin bakal pertama dilihat kan kayak gitu. Nah, walaupun sekarang CV udah online semua ya. Tapi itulah ya kalau masih ada yang melampirkan CV dalam bentuk offline gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Iya iya. Iya tadi aku sempat dengar tadi Masnya ngomong gak berlembar-lembar gitu ya CV-nya. Emang biasanya itu kalau buat CV itu berapa lembar ya Mas? Usahain 1 lembar aja sih ya. Karena kita tuh ya paling punya waktu beberapa detik doang ya buat membaca nge-review CV itu ya. Apalagi kan kalau udah ribuan ya kayak gitu. Jadi usahain 1 lembar aja dan itu udah memuat semua informasi. Walaupun sekarang kalau perusahaannya masih udah nggak pakai gitu lagi ya. Sekarang kan udah pakai apa namanya registrasi online ya. Kayak job posting gitu ya, karir.com, Jobstreet yang ya tinggal tarik data Excel aja. Setelah itu kan tinggal difilter kan kayak gitu ya. Oke. Gimana Nah, Hanung? Ada aku yang mau juga tambahin nggak nih? ingin nanya nih Mas, kan tadi beberapa kayak tips gitu yang harus diisi kan mengenai alamat atau domisili ya Mas. Nah, Hmm. itu kan maksudnya sekarang kan kondisinya serba online gitu kan Mas, kan mungkin apa ada nggak sih Mas kayak mungkin ada perubahan gitu karena kan sekarang juga orang kerja juga bisa dari jarak jauh gitu. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan gitu atau gimana Mas? Buat yang bisa apa namanya mobile salah sih ya kayak desainer kan banyak sekarang freelancer ya atau developer kan banyak sekarang freelancer ya. Jadi ya dari rumah aja bisa kok gitu. Tapi buat beberapa yang kantoran ya kan, misal customer service ya kan, atau teller atau apa kan itu nggak mungkin dari rumah ya gitu. Jadi ya kita tetap butuh data domisili gitu. Kemudian Oh iya. kalau misalnya rekrut MT ya, rekrut MT data domisili juga ya untuk menentukan cost-nya ya. Ditempatkan jauh dari domisilinya kan nggak mungkin subsidinya sama dengan orang yang ditempatkan di domisilinya kan seperti itu. Berarti tergantung dari dia mendaftar sebagai apa gitu ya Mas. Benar dan tergantung perusahaannya. Iya, ini aku ada pertanyaan nih Mas. Sebenarnya interview itu untuk apa sih Mas? Kan di awal itu udah ada ngumpulin berkas, terus habis itu mungkin ya ada tes psikotes juga di awal. Jadi itu untuk apa? Oke, ini langsung ini ya tips ketiga ya interview ya langsung interview. Ya gambarannya sih eh, gambarannya sih ya benar ya biasa kan habis CV lo ada psikotes gitu ya buat yang lolos psikotes biasa interview. Tapi definisinya atau gambaran dasarnya sih ya kenapa dilakukan interview itu fungsinya untuk menggali informasi yang tidak bisa kita lihat dari CV kayak gitu. Oh, berarti kan gini Mas.
Oh, berarti tidak semuanya kayak apa? TV kan sebagai bentuk gimana kita membranding diri kita ya, Mas? Ya Itu jadi ada nggak ya? semua informasi itu kita dapat dari CV-nya, dan sometimes CV tersebut perlu kita validasi juga kan kebenarannya kan, kayak gitu. Kayak tadi itu bahas soal CV yang cuman di screening itu secara singkat gitu beberapa detik. Untuk interview juga itu pasti waktunya kan gak lama. Untuk posisi tertentu mungkin cuma perlu 15 menit gitu, 30 menit. Apa cukup waktunya untuk bisa kenal sama pelamar melalui waktu yang singkat gitu. HRD-nya itu gimana sih ngorek-ngorek potensinya pelamar pakai waktu yang cuma 15 menit, 30 menit gitu. Ya, kalau di tempat saya itu interview itu dibagi jadi 3 tahap ya. Kalau di HRD itu kita lebih ke menggali potensi inti gitu. Nanti setelah lolos di HRD, baru masuk ke user dan final interview, biasa itu lebih ke menggali potensi teknis. Jadi di potensi inti ini kita melihat potensinya itu sejauh apa, kemudian kira-kira cocok nggak buat culture-nya kita, kayak gitu ya. Ya, salah satu metode yang kita terapkan itu namanya metode STAR ya. Jadi metode ini di mana kita menggali pengalaman masa lalu yang sejenis ya, untuk menggambarkan keadaan dia di masa depan seperti apa, kayak gitu. Dapat ya gambarannya. Itu untuk informasi generalnya kan kita udah dapat tuh di CV ya. Kalau soal karakter, intelektual, kita bisa cek di psikotesnya gitu. Jadi tinggal menggali informasi-informasi yang kita nggak dapat di CV, memvalidasi informasi yang ada di CV juga, sekaligus kita mencari gambaran ya dari masa lalunya untuk memproyeksi masa depannya itu seperti apa, kayak gitu. Wah, ini beneran gak kebayang sih. Dikasih tahu sama Mas HRD-nya langsung. Aku tuh mau nanya nih, Mas. Kan aku tuh pernah denger, Mas. Jadi tuh waktu kadang tuh kayak pernah denger ada kayak orang tua pernah cerita mengenai kayak nanti tuh ketika kamu di interview sama HRD gitu tuh biasanya ada kayak pertanyaan yang pertanyaan itu cuman kayak gini. Coba jelaskan kayak kamu bangun pagi, keseharianmu seperti apa. Itu tapi kenapa pertanyaan kayak gitu tuh bisa menunjukkan kepribadian seseorang itu seperti apa gitu, Mas? Apa itu tuh bener atau enggak sih, Mas? Ya, kalau mau melihat kepribadian ya baik lagi kita butuh assessment ya. Ya namanya personal assessment lah ya, buatnya. Ada DSC, ada MBTI, banyak lah ya, toolsnya itu banyak gitu. Tapi ya buat beberapa ya mungkin karena jam terbangnya udah tinggi ya, sometimes ngelihat orangnya aja dia mungkin udah ngerti ya karakternya orang seperti apa kan, kayak gitu ya. Ya kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya lebih ke mencari itu tadi ya, gambaran keseharian, gambaran masa lalu, gambaran pengalamannya untuk memproyeksi potensi di masa depan, kayak gitu yang tadi saya sampaikan. Contoh nih, ya kita nih butuh orang yang misal dia butuh orang smart, uh, sales atau marketing lah ya, kan soal digam uh, jual-jualan gitu nggak, tapi kan contoh kayak sales engineer itu kan termasuk marketing yang uh, terpandang lah ya, karena dia kan sebagai ujung tombak biasa perusahaan besar, dan klien maksudnya dia itu kliennya itu juga dari perusahaan ke perusahaan ya, jadi butuh orang yang pintar gitu. Sometimes ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab singkat, tapi meyakinkan gitu dan cerdas gitu kan. Nah kadang itulah dikeluarkan beberapa pertanyaan yang sekiranya nggak kebayang kita bakal ditanyain hal seperti itu gitu. Tapi ya kita sebenarnya sedang dinilai bagaimana cara kita pertama menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga tersebut, kemudian cara kita menerangkan, menjelaskan, dapat nggak informasinya itu bisa diterima dengan baik nggak, kan kayak gitu. Nah berarti kan
misalnya public speakingnya lagi diuji kan di situ. Berarti secara nggak langsung mentalnya juga harus dipersiapkan gitu ya Mas. Ya, ya sometimes dalam beberapa perusahaan kita temuin pertanyaan-pertanyaan yang unik gitu ya. Contohnya misalnya di apa namanya di Facebook ya. Ya Zuck Zuckerberg itu ya sometimes dia ngajak ngobrol itu calon karyawannya gitu. Terus ditanyain, kira-kira kamu layak nggak untuk bergabung di ini kan kayak gitu ya. Kalau calon karyawannya bilang ya saya layak, nah, gitu ya. Iya. Kalau karyawannya bilang ya sebenarnya rasa layak sih Pak. Gitu. Ditanya lagi tuh, ya kira-kira yang menurut kamu layak itu siapa? Misalnya dia bilang ada teman saya jago daripada saya, ya udah dia nggak bakal keterima. Yang direkrut temannya kayak gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu memang apa ya, subjektif lah ya, tergantung interviewernya gitu. Ada penilaian tersendiri lah buat beberapa interviewer menyisipkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke Mas. Nah kan itu kan kayak berarti kan memang apa kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba gitu ya tanpa dugaan gitu kan. Itu yang kadang bikin kita jadi tiba-tiba nervous gitu kayak grogi gitu kan Mas. Gimana sih Mas supaya kita tuh bisa ngurangi nervous tersebut gitu Mas? Oke. Jadi persiapan itu juga penting saat interview. Do prepare ini apa aja sih? Gitu. Yang pertama your condition. Jadi your condition ini kondisinya kita ini harus dijaga gitu. Sebelum interview ya tidur yang cukup ya kan, jangan lupa sarapan, jaga kesehatan. Interview itu fit gitu. Kalau kita kurang tidur atau misalnya flu atau sakit perut saat interview ya pasti itu akan mengganggu proses interview ya. Clear ya. Kemudian knowledge ya. Jadi kamu harus paling lah ya terkait dengan product knowledge ya. Kemudian product knowledge ini terkait dengan apa ya? Produk dari perusahaannya kamu, profile perusahaannya kamu, terus knowledge terkait gitu. Boleh dicari tahu juga itu mungkin ke senior yang interview siapa, karakternya seperti apa, terus biasa subjektivitasnya itu seperti apa gitu. Jadi paling nggak hal-hal yang dia nggak suka itu kamu udah bisa hindari ya, kayak gitu. Ya tadi udah ada apa tadi do prepare, kemudian first impression, terus yang ketiga knowledge ya, mungkin yang terakhir attitude lah ya. Nah, jadi attitude saat interview itu juga harus dijaga. Cara berpakaian, cara duduk, cara berbicara, body language-nya, nah itu juga harus dijaga. Itu. Kalau udah pakai 4 tips ini ya insya Allah lancar-lancar ya interviewnya. Amin. Oh ya, selain itu pasti juga Mas ada penilaian tentang sikap ya Mas. Apa aja sikap yang harus diperhatiin para pelamar nih buat interview atau basic manner pada interview itu apa aja? Pertama banget dilihat pasti penampilan. Nah, bersikap dalam penampilan ini penting juga ya. Jadi kamu harus lihat dulu ya perusahaan yang kamu lamar ini perusahaan apa gitu. Biasa ya, kalau kamu ya seragamnya ya harus hitam putih gitu. Kalau kamu pakai casual atau yang lain gitu ya, misal pakai jeans ya pasti kamu nggak bisa masuk ruangan interview kan kayak gitu. Nah, jadi etika berpakaiannya juga penting. Nah, tapi kalau kamu daftar di perusahaan startup, perusahaan yang kekinian, yang nggak usah juga formal banget ya, kamu datang interview pakai batik misalnya, tuh nggak usah gitu. Jadi besar perusahaan yang kamu. Nah, kemudian saat kamu duduk ya kan, saat mulai interview ya apa ya, body language yang menunjukkan kamu itu welcome, kamu itu siap untuk diinterview gitu ya, ya punya
karakter yang menarik, ya kan? Misalnya entah dulu memberikan senyum di awal, duduk yang rapi, ya mengurangi gangguan-gangguan yang nggak penting, misalnya cetak-cetak bolpen, apa namanya, misalnya goyang-goyang kaki, yang seperti itulah ya. Nah, kemudian ya sisanya ya saat kamu di interview ya coba untuk yang paling penting ini ya sebenarnya salah satunya menatap interviewernya ya. Kamu berani nggak untuk menatap interviewernya? Gitu. Kadang beberapa trik itu interviewer itu juga melihat cara kamu menjawab dan cara kamu melihat gitu loh. Mata itu bisa menunjukkan kalau kamu seorang visual atau audio gitu loh. Terusnya HRD itu ya bisa melihat juga dari cara kamu berbicara, cara kamu melihat kan kayak gitu. Bisa dilihat, oh ini kalau matanya ke sini, oh dia sedang menggali apa namanya informasi, ingatan dari audio atau visualnya kan. Oh kalau matanya ke sini dia sedang menggali apa namanya imajinasi dari visual atau audio gitu. Kalau imajinasi sih cenderung berbohong ya biasanya, karena imajinasi ya kalau menggali pengalaman ya berarti dia lagi mengingat kejadian masa lalu seperti itu. Berarti secara nggak langsung itu seorang HRD itu mengetahui gerak-gerik manusia gitu. Kayak dari cara dia bergerak gitu kan. Cuma dari gerakan badannya harus paham ya seorang HRD itu. Ya, ya sedikit-sedikitnya harus paham lah gitu. Kalau misalnya, oh ini orang gugup atau ini orang udah nggak fokus, ya kita harus paham sih. Oh iya Mas, mengenai body language, terus juga attitude-nya gitu kan Mas. Ketika dia masuk interview, dia duduk gitu kan Mas. Nah, melihat kondisi pandemi saat ini kan ada nggak sih Mas kayak, mungkin Mas juga mengalami nggak Mas kayak interview online sama offline gitu Mas? Ya, kerasa banget kalau interview online gini ya banyak parameter yang nggak bisa kita ini ya, nggak bisa kita lihat lagi kan kayak gitu ya. Ya kerasa sih gitu ya. Cuma ya kita harus cari cara ya, cara mengatasinya kan kayak gitu. Biasa kalau saya beberapa challenge untuk melihat keseriusan nih orang, misalnya buat video atau buat rekaman apa yang sebenarnya sedikit ribet sih ya. Tapi dari situ kita lihat mana orang yang beneran serius cari kerja atau yang ya sekedar ikut-ikut aja, itu nanti kelihatan sih. Nah sisanya ya perdalam di psikotesnya sih, karena psikotes itu yang paling menggambarkan nanti ya soal kepribadian, intelijensi di situ sih. Sini Mas, kayak sih Mas kayak tips-tips kayak untuk interview online gitu Mas. Mungkin kayak sebisa koneksi internet yang bagus atau gimana gitu Mas? Oh, yang pertama benar banget ya kamu harus persiapkan koneksi yang baik ya. Jadi entah providernya yang baik atau kuotanya dicek lagi atau tempatnya juga dicek, tempatnya ini jaringannya kuat atau enggak gitu kan. Yang kedua, cari ruangan yang minim gangguan gitu. Jangan sampai kamu lagi interview ada suara motor, suara mobil, nanti diganggu adek, ada suara kambing kan kayak gitu. Jadi yang membuat nggak kedengaran suaranya dan memecah fokus kan kayak gitu ya. Gitu ya. Jadi yang pertama jaringan, yang kedua cari tempat yang bisa menghindari gangguan seminim mungkin ya. Kemudian yang ketiga ya kamu harus pelajari dulu medianya apa. Gitu. Kalau interviewnya via Zoom, ya kamu harus pelajari Zoom itu aplikasinya apa, cara makainya seperti apa. Beberapa kali saya interview online, untuk mengaktifkan mic aja banyak yang nggak bisa gitu, dan itu sangat memakan waktu ya, bisa sampai menit 10 menit yang kayak gitu biasa saya lewatkan aja kan, kayak gitu. Harusnya dia udah sebelumnya kan kayak gitu.
hanya ya tadi itu ya, balik lagi ke 4 tips tadi ya, do prepare, first impression-nya, terus attitude-nya, terus knowledge-nya gitu sih. Jadi prepare lah kalau pakai uh, Google Meet ya, cari tahu Google Meet itu seperti apa. Kalau pakai WA ya tahu juga cara penggunanya seperti apa. Oke, ini menarik. Ya, tadi udah bahas-bahas tentang tips and trick mengenai interview CV gitu. Apa sih Mas nih dari Mas Alfer ini manfaat bagi mahasiswa ikut organisasi buat nanti di dunia kerja? Ya, bermanfaat sekali ya kalau buat saya. Yang pertama ya, buat yang mau jadi pengusaha dulu deh. Ya. Yang buat jadi pengusaha itu semakin kita dewasa, lingkaran pertemanan itu semakin sedikit ya. Jadi harusnya ketika kita masih mahasiswa, kita itu bangun relasi sebanyak-banyaknya ya, sebesar-besar. Dari mana jalan rezeki kita? Yang misalnya di FS, oh sepemikiran buat usaha bareng kayak saya sama Mas Bijak kan kayak gitu ya. Atau misal dia punya ide bisnis ya, dia pengusaha punya ide bisnis, kemudian punya teman yang kerja misalnya di LNG, di Pertamina, mungkin secara salary cukup besar dan butuh tempat buat investasi gitu. Jadi nah, ada teman buat diinvestasikan gitu ya. Jadi buat yang pengen jadi pengusaha, berorganisasi itu penting banget buat kamu jalin relasi gitu. Kemudian buat yang pengen mencari kerja ya, IP itu penting ya. Saya nggak bilang IP itu nggak penting ya. IPK itu penting karena jadi syarat pertama ya, filter pertama kalau kita pengen mencari kerja itu penting. Tapi untuk IP 3, 3,5 atau banyak orang yang punya IP kayak gitu. Selanjutnya setelah kamu lolos administrasi, penentunya kamu bisa diterima atau enggak, itu adalah soft skill-nya kamu gitu. Salah satu soft skill-nya itu adalah communication ya gitu. Jadi soft skill berkomunikasi itu penting juga. Nah, salah satunya yang dipakai saat interview gitu. Kamu pintar pun kalau nggak bisa apa ya, menyampaikan terkait dirimu dengan baik, ya kan HRD-nya nggak bisa melihat juga kan kayak gitu. Jadi itu penting banget. Kemudian buat yang masih mencari kerja dulu ya, cari kerja juga ya. Yang kedua salah satu soft skill ya. Jadi kemampuan nih orang. Kalau hard skill ya, kamu lulusan teknik kimia, ya banyak orang lulusan teknik kimia. Yang penting kamu sesuai kualifikasi, misalnya IP minimal 3, lulusan teknik kimia, hard skillnya udah dapat. Berikutnya soft skill. Soft skill ini bisa dilihat dari 4 hal. Yang pertama itu kemampuan yang tersertifikasi, gitu kan nggak semua orang punya ya. Nah, tapi biasanya kemampuan yang tersertifikasi ini biayanya mahal sekali. Gitu. Misalnya kamu tersertifikasi ahli cari sekali gitu. Atau tersertifikasi pembuat AMDAL, mahal sekali. Yang kedua itu kemampuan software. Kemampuan software ini juga biayanya cukup mahal, cari sertifikasinya mahal. Tersertifikasi AutoCAD langsung dari Autodesk kan mahal juga kan dapat sertifikasinya itu. Kemudian yang ketiga, soft skill yang ketiga tadi selain soft skill yang tadi, soft skill software. Nah, soft skill yang ketiga itu language, bahasa. Misalnya TOEFL atau kemampuan bahasa asing lainnya, ini juga membutuhkan biaya. Nah, kemampuan yang lain, soft skill yang lain itu ya
organisasi dan yang mungkin paling minim biayanya gitu. Dari organisasi ini kan kamu udah dapat banyak ya, kemampuan teamwork, kemudian komunikasi, negosiasi, manajemen diri, nah banyak. Salah satu yang mendapat banyak benefit dari organisasi. Nah, kenapa saya itu? Ya, kebukti kan, saya itu kan lulusan teknik kimia loh ya. Bisa jadi HRD itu datangnya dari mana kan, kayak gitu ya. Iya benar-benar. Iya, karena HRD ini biasanya kualifikasinya spesifik ya. Biasanya kan lulusan hukum, lulusan manajemen SDM kan kayak gitu ya. Mana ada lulusan teknik kimia jadi HRD kan nggak ada. Nah, bahkan saat interview itu ya ada lulusan hukum, ada lulusan psikologi, tapi yang keterima saya. Gitu. Saya kan kebetulan dulu MT ya. Nah, dari waktu saya MT itu juga ya banyak yang kaget juga ya, karena rata-rata kan hukum, manajemen, psikologi, kok ada anak teknik kimia yang nyasar di HRD kan kayak gitu ya. Nah, yang membuat saya lolos itu sebenarnya saat interview ditanyain pengalaman kerja dan organisasi. Jadi waktu itu saya jawab ya secara pendidikan, mungkin pendidikan saya bukan psikologi Pak, tapi dari pengalaman saya punya 3 tahun pengalaman di organisasi sebagai HC dan HR gitu. Nah waktu itu di jurusan human jadi HC-nya ya, di jurusan yang ngurusin personality gitu. Jadi perkembangan staffnya itu jadi tanggung jawab saya. Kemudian saat di FST saya lead banknya atau HC departemen kan kayak gitu ya. Dulu kan HC itu di bawahnya lead bank. Jadi dulu HRD beda ya. Nah, ada lead bank, di bawah lead bank itu ada nama HC kan kayak gitu. Nah, kemudian di organisasi lain organisasi. Jadi bedanya itu kalau staff itu yang ngurusin perkembangan staffnya, kalau ngurusin pengembangan departemennya kan lead bank kan. Badan penelitian pengembangan departemennya kan, tiap departemen ada lead banknya kan. Nah, kalau lead bank organisasi atau HC organisasi, dulu tugasnya itu mengurusi pengembangan organisasi garis besar haluan organisasi. Jadi membuat grand design, membreakdown visi misi ketua menjadi proker, membuat KPI kayak gitu. Nah terus HC manajernya itu nanya ke saya, lah berarti kamu udah bisa KPI? Bisa Pak, gitu. Mana cara membuatnya? Malah dulu saya belajar buat KPI itu di FST, kayak gitu. Nah saya bilang, gini Pak caranya. Dari kita tahu dulu ini visi apa di breakdown jadi proker. Nah dari proker ini nanti kita breakdown lagi per divisi. Nah baru nanti di breakdown lagi per PI. Di situ nanti baru kita tentukan KPI. Hitungannya kayak gini, buat bobotnya kayak gini. Mungkin disitulah dia ini ya tertarik sama saya gitu. Akhirnya keterima di HC gitu. Dan waktu MT dulu kan ada kelasnya ya. Kalau saya ada kelas general, kelas spesialis, tiap tahapan ini nanti ada kelulusannya juga gitu. OJT ada kelulusannya. Ya masih dipandang sebelah mata lah. Kok anak teknik kimia masuk ke HRD kan kayak gitu ya. Tapi menurut saya ilmu psikologi ini ilmu yang bisa dipelajarin kayak gitu. Nah, alhamdulillah waktu dulu training baik di generalis maupun di spesialisnya termasuk OJT-nya saya selalu dapat ranking 1 ya gitu. Jadi sampai hari ini ya akhirnya keberadaan anak teknik kimia di lingkungan human sudah bisa diterima kan kayak gitu ya. Nah, tapi dasarnya dulu kenapa bisa ke human capital itu tadi karena pengalaman organisasi. Jadi HC itu perpanjangan tangan lead bank gitu. Jadi setiap satu staff apa teman-teman nggak tahu ya,
Kalau dulu itu setiap satu staff di departemennya dipilih jadi HC, tapi teman-temannya nggak tahu kayak gitu. Nah, dia nanti gitu. dia nanti yang memantau perkembangan staffnya, siapa yang suka nggak datang, kendalanya apa, komunikasi staffnya dengan apanya kabitnya ya, kepala bidang ya, kalau di FST ya, apa kepala departemen gitu, kayak gitu. Berarti kayak mata-mata. Tapi ya mirip kayak gitulah ya. Tapi biasa HC itu orang paling aktif di departemennya gitu. Jadi dia kalau temannya nggak datang, dia chat, ayo ngumpul apa kayak gitu, biasa kayak gitu. Nah, coba pantau teman-temannya yang paling aktif siapa itu di departemen. Mungkin saja dia HC. Bisa nanti. Begitu ya, nggak tahu, mungkin ketahuannya waktu di akhir kepengurusan kali ya. Oh, baru tahu ini HC. Mungkin ini rahasia tahu. Iya. Malah tahu gimana sih nih Hanu. Oke, Mas, mungkin ini yang terakhir kali ya, Mas. Dari kami mau nanya nih, Mas. Dari Mas Alfred sendiri mungkin bisa kasih motivasi atau pesan gitu, Mas, yang bisa diberikan untuk champion yang lagi menjalani kuliah di rumah nih, Mas. Ya, kalau dari saya ya ini tetap semangat lah ya di FST, jaga motivasi, harus ini ya, kalau jargonnya kayak gini, siap berprestasi menginspirasi mati. Kayak gitu ya. Jadi ada FST harus kayak gitu, siap berprestasi menginspirasi sampai mati. Jadi FST harus punya mindset, harus siap berprestasi. Kalau nggak siap berprestasi nggak usah masuk FST kan kayak gitu ya. Setelah berprestasi harus menginspirasi sampai mati. Oke, keren banget Mas jargonnya. Lumayan ada bayangan gitu. Ya kirain HRD ya. Iya. Menurut saya HRD-nya ini udah keren loh. FST dulu ada psikotesnya gitu loh FST. Tapi sekarang nggak tahu ya masih ada psikotesnya atau enggak. Jadi dari psikotes ini ketahuan departemen apa kan kayak gitu. Pokoknya itu segala yang masih bisa dipelajarin bisa saya pelajarin kayak gitu. Mau jadi HRD, mau jadi PR, kalau masih bisa dipelajarin bisa saya pelajarin. Gitu. Bener banget Mas. Keren banget nih insight dari Mas Alfred mengenai kiat-kiat dalam tahapan rekrutmen pekerjaan. Terima kasih Mas Alfred udah menyempatkan waktunya untuk berbagi tips kepada champions. Semoga tips-tips dari Mas Alfred ini bisa bermanfaat dan kata-kata dari Mas Alfred yang tadi itu siap berprestasi, menginspirasi sampai mati, itu bisa memotivasi kita semua. Terima kasih ya Mas Alfred. Amin. Oke. Oke champions, sekian bincang-bincang kita di Orbit kali ini. Aku Eta. Dan aku Hanu. Pamit undur diri. Sampai jumpa di Orbit berikutnya. Dadah!